orang reject nggak usah diikuti, misalnya gue bilang gitu. Nggak perlu gue harus seperti itu. Jokodok, apalah. Ada kayak gitu ulama. Itulah yang membedakan si ahli hafal, si ahli bacot dengan orang yang memang ahli agama. Beda. Kalau kalian bisa hafal hadis, bisa hafal kitab, bisa baca Quran, bisa baca hadis, bisa baca kitab, tahu riwayat-riwayat, itu belum tentu kalian bisa dijadikan sebagai ulama. Belum tentu kalian ulama. Hanya cuman bisa congor. Orang yang solih itu orang yang ngerti tentang ilmu, orang yang memahami tentang ilmu dan melaksanakan perintah dari ilmu yang dia dapatkan, dari ajaran yang ia pelajari. Dan itu tidak gampang, saudara. Makanya di negeri Aceh ini tidak semua orang diklaim sebagai ulama. Tidak semua orang itu ulama. Walaupun dia jago baca Quran, jago hafal hadis, itu bukan ulama. Kalau dia ceramah, memberikan nasihat-nasihat, sering baca khutbah, dia belum ulama, tapi da'i, baru sekelas da'i. Tapi kalau dia bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga lisannya, what? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, baru sekelas da'i. Tapi kalau dia bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga lisannya, ya, itu udah masuk level ulama. Tidak ada orang yang berani melecehkan dia. Tidak ada orang yang berani mengolok-ngolok dia. Bahkan oleh musuh agama pun nggak berani ngolok-ngolok dia. Kenapa? Karena dia menunjukkan sikap yang ramah, mendidik, mengajak. Makanya orang-orang yang berilmu itu disegani oleh kawan dan juga lawan, dihargai oleh lawan ataupun musuh. Itu baru masuk level imamul ummah. Kalau imamul uang, ya seperti itu, congor, bukti kagak ada omongannya. 1, 2, 3 kali orang berdusta seumur hidup akan tercoreng nama baiknya. Jadi kalau ada yang mau kritik nanti persekusi, itu bukan ulama kayak gitu. Jangan lu bilang kagak ada, lu suruh orang di Aceh datang ke rumah saya waktu itu ketemu, katanya perintah dari Petamburan, perintah ke Banda Aceh, dari Banda Aceh suruh orang datang ke rumah gua. Jangan bilang nggak ada itu, katanya nggak gubris kok ngirim orang. Lu pikir dengan lu suruh orang ke rumah gua bakal diam gitu? Justru itu semangat untuk gua lawan. Kita gitu didikannya, Jik. Semakin engkau diserang, semakin engkau dipersulit, semakin lawan. Jangan nanggung-nanggung. Kalau kemarin cuma niat sentil sedikit aja, tapi kalau sudah menunjukkan hal yang seperti itu, hajar. Jangan takut apapun. Hajar. Nih gua ingatin sama kalian. Kalau kalian diperlakukan semena-mena, mau ngaku Habib lah, mau ngaku Hobab lah, hajar, balas. Karena ini negara hukum. Kalau mereka mainnya di luar hukum, kita balas di luar hukum. Gitu. Ya? Ya. Dan gue ingatkan untuk Dek Rizik, tidak ada seorang pun di kalangan pendukung tesis Kiai Imad yang menafikan habaib, yang mengatakan habaib tidak ada, satupun tidak ada. Cuman dalam tesis Kiai Imad mengatakan bahwa Habib yang ada di Indonesia tidak tersambung dengan Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tidak menafikan Habib. Ya, Habib adalah keturunan daripada Ba'alwi, keturunan daripada Ubaidillah.
Jadi tidak ada yang menafikan Habib. Kalau misalnya kau bilang, orang-orang Kiai Imad lah kalau misalnya omongan kau seperti itu, ingin membajak ataupun ingin membegal nasab kau, bagaimana bisa orang yang nasabnya tidak jelas, kemudian ketidakjelasan itu direnggut orang? Udah tahu nggak jelas, ngapain? Ngapain coba? Nggak logis. Nah, sesuatu yang tidak jelas tidak akan mungkin diperebutkan. Tidak penting itu. Nah, Kiai Imad tidak menafikan kehadiran habaib di Indonesia, tetapi beliau mengatakan dalam tesisnya bahwa Habib 550 tahun tidak terkonfirmasi nasabnya. Ubaidillah 550 tahun tidak terkonfirmasi. Bukan mengatakan di Indonesia tidak ada cucu Nabi, bukan. Ketika ya Pak Sul Masail yang mengatakan bahwa nasab Sunan Gunung Jati tidak tersambung kepada Ubaidillah, mereka tidak menafikan nasab Sunan Gunung Jati, tidak mengatakan bahwa keturunan Gunung Jati tidak ada. Tidak, justru yang menafikan nasab Wali Songo adalah si Bahar Semen. Tuh, ini gua luruskan biar kalian dewasa dalam berpikir. Kiai Imad tidak menafikan keturunan daripada Wali Songo. Yang buat si apa itu, si kadrun Banten, siapa namanya itu, si Kurtubi, yang bikin si Kurtubi ngamuk-ngamuk kemarin itu salah kaprah. Kalau si Kurtub mau ngamuk ke si Bahar, dia secara terang-terangan menolak nasab Wali Songo. Jadi harus punya etika, harus punya pemahaman dulu baru nyerang. Kalau enggak kesan kayak bocil kalian. Enggak si Rizik, enggak si Kurtubi, bocil. Orang dewasa itu enggak harus jembutnya putih dulu ubanan, enggak perlu. Fahami dulu konteksnya di mana. Terus kata si Rizik apa? Kalau yang ilmiah itu ya ikhwan, jajarkan kitab dulu. Kiai Imad berapa kitab udah dijajarkan? Kau enggak lihat? TIJ mengatakan, makanya enggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah, nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Buta kau. Udah buta mata, buta hati lagi. Orang udah ditutupi oleh nafsu, udah kesenangan dipuja-puja, lupa diri. Nggak lihat kau? Berapa kitab yang sudah dibacakan oleh Kiai Imad itu? Berapa kitab yang sudah dijajarkan oleh Kiai Imad itu? Mana kitab dari kalian untuk membantahkan itu semua? Sudah dijelaskan dengan jelas, dengan rinci oleh Habib Hanis menantu kau itu. Apa yang dijelaskan? Cuma nunjuk diri sebagai matahari gitu. Hah? Kalau matahari model seperti itu, waduh kacau kita semua. Yang di luar kelompok kalian nggak bisa menikmati matahari. Lubang matahari, iye. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.